Gua tahu banyak banget dari kalian pada nih para ngelantur corps nanyain ke gua gitu. Bang, sebenarnya siapa sih sutradara favorit lu, Bang? Dari sekian banyak film yang lu tonton, siapa nih the main directors nih yang paling favorit lu banget nih? Ya buat gue cuman satu, yang mungkin buat para ngelantur corps yang udah lama ngikutin gue pasti udah tahu jawabannya siapa. Quentin Tarantino. Kenapa? Dari sekian banyak, men, lu bisa namain lah semua sutradara yang kita udah pernah bahas. Dan ya sebelumnya kita udah pernah bahas top 5 filmnya Steven Spielberg. Bisa dicek nih videonya. Karena untuk kedepannya di segmen nyari bakal kita bahas per directors tuh 5 film terbaiknya, 5 film terbaiknya. Dan kali ini favorit gua banget karena ini adalah sutradara favorit gua. Gua bakal rekomendasiin kalian 5 film terbaiknya Quentin Tarantino. Tonton videonya sampai habis ya. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen nyari. Ngelantur rekomendasi. Dan seperti biasa, ya karena setelah kita udah bikin kemarin top 5-nya film Steven Spielberg ya, sekarang gilirannya ini nih ya, sutradara favorit gua. Mungkin gua udah pernah bilang ke kalian, ada beberapa lah sebenarnya favorit gua tuh Tim Burton salah satunya. Mungkin kalian banyak yang gak suka, apa sih film Tim Burton gak jelas gitu kan, aneh, creepy. Nah, gua suka begitu. Apalagi Tarantino nih. Ya mungkin nanti setelah nanti kita bikinin sutradara-sutradara terbaik tuh top 5-nya, kita bikinin nanti Champions of the Champions-nya. Nanti sutradara ini lawan ini. Nah, nanti top 5-nya siapa gitu. Dan udah pasti sih Tarantino di top 5 sih udah pasti. Tapi top 3, belum tentu itu. Ya buat kalian yang masih bingung, sebenarnya Tarantino tuh stylenya seperti apa sih? Kenapa dia menjadi sutradara yang luar biasa? Apa yang membuat dia berbeda dengan sutradara yang lainnya? Ya udah pasti dia ini orangnya kayak bodoh amat sama setiap rules yang ada dalam film. Itu yang bikin gue suka banget, cinta banget sama sutradara yang satu ini. Karena gue melihat diri gue ada di dalam Tarantino gitu. Orang yang kayak bodoh amat sama peraturan yang ada. Dimana misalnya dalam menulis sebuah cerita, skenario, biasa ada pakai 8 sequence tuh, ya kan, dibagi satu sequence 1, 2, 3 itu. Nah, itu kan rumusnya tuh. Nah, si Tarantino itu bodoh amat, bullshit banget gitu. 8 sequence dia buat aja sendiri, dirombak satu-satu. Dan dialognya sering kali, apalagi di openingnya tuh udah kayak buset lama banget, men. Ya biasa, gua aja kalau bikin video kayak gini, kalau misalnya kelamaan, gua udah kayak sama editor bilang, ini kayak dipotong sedikit deh karena biar ngehook nih, ngemancing audience. Nah, kalau Tarantino tuh bodoh amat, gua mau panjang gitu kan dialognya, tapi magicnya gitu ya, kita tetap ikutin terus nih dari awal sampai habis, meskipun dialognya bisa sampai kayak 3 menit gitu kan, ngomong doang gitu, tapi kita ikutin aja. Nah, itu dewanya si Tarantino. Dan di sini gue pengen rekomendasiin kalian 5 film terbaik ya Quentin Tarantino. Nggak usah banyak bacot, tapi sebelum itu gue pengen kasih tau kalian kita punya membership community. Silahkan join, member-membernya nanti udah banyak, dan ya kalian cuma butuh 1000 per hari doang harganya buat ikut yang critical thinking, dan yang di atasnya ada ngelantur thinking. Wah, benefitnya banyak banget, ada video khusus, live khusus, ada diskon khusus untuk official merchandise dari ngelantur. Nih guys, nih Samurai Vader yang Spider Fisher udah habis ya stoknya, nggak bakal gue restock lagi karena ini bener-bener gue gambarnya pakai tangan sendiri, jadi seninya mahal, nggak bakal gue restock. Kalau kalian pengen beli, cek aja linknya, gue taruh di bawah ya. Kalau kalian pengen join grup Telegram kita juga bisa ya, silahkan biar ngobrol-ngobrol sama ngelantur corps yang lain seputar perfilman dan TV series. Linknya gue juga taruh di bawah. Oke, kita langsung aja lah ya masuk di top 5 film terbaiknya Quentin Tarantino. Di peringkat 5 gua taruh Kill Bill Volume 1. Ini film, bos, buat gua the greatest action movies in modern cinema. Ya bisa gue bilang masih modern karena ini kan filmnya tahun 2003. Ya hitungannya masih modern lah gitu. Kalau misalnya kita ngomongin sepanjang masa, masih ada kayak Samurai 7-nya Akira Kurosawa yang kita udah pernah bahas di segmen Old But Gold. Cek aja di pembahasannya, itu emang paling gila sih kalau ngomongin action. Cuman ini kalau dalam modern gitu dibandingkan kalau sekarang kan parameter kalian, wah John Wick gitu kan, yang actionnya gila-gilaan, koreografi gila-gilaan. Nah, tapi kan belum nonton film yang satu ini nih. Ya John Wick gue yakin juga banyak ambil inspirasi dari Kill Bill. Menceritakan protagonis utama kita, The Bride. Nah, ini diperankan sama Uma Thurman, the one and only, yang actingnya anjing banget. Ya anjing banget, bener-bener dia film Kill Bill kayak orang gila dia. Ya The Bride kalau kalian tahu ya, bahasa Indonesianya kan pengantin wanita ya. Jadi memang dia ketika mau menikah, pas pernikahannya dibantai semuanya. Orang-orang yang diundang dibantai, suaminya mati, dianya juga dikira mati, tapi untungnya dia selamat, tapi tetap koma selama 4 tahun, bos. Koma 4 tahun gara-gara dibantai, ditembak di kepala sama si Bill nih ya. Karena setelah kita tahu cerita aslinya, si The Bride ini yang nama aslinya Beatrix
Kido, dia itu awalnya tuh pembunuh bayaran, assassin, masuk dalam geng yang diketuai sama si Bill, gitu ya. Tapi suatu saat dia kayak, ya udah dia pengen keluar dari geng assassin ini, dia pengen memulai hidup baru, mau menikah. Tapi ya si Bill ini kagak terima, dibunuhin semua gitu, termasuk dia udah ada bayi dalam perutnya dia, dikira mati juga tuh. Ya sebenarnya sinopsisnya cuma seperti itu. Jadi memang ceritanya super duper simple, ngomongin action doang. Ya dari awal ya kalian bisa lihat dengan stylenya Kak Tarantino merangkai cerita, mungkin kayak ada sedikit perubahan timeline lah ya. Dia nggak selalu linear gitu alurnya, pasti kayak ada yang di switch sama dia gitu. Nah tapi tetap aja menurut gue ini sangat-sangat mudah dinikmati, fasenya juga cepet banget. Bahkan di awal-awal pun lu udah ngelihat action yang luar biasa, cuman di rumah cewek lawan cewek gitu, dan itu bikin kita tegang gitu. Ya itulah khas-khasnya Tarantino kan. Dan adegan fightingnya dia ketika dia harus melawan anak buahnya si Bill, teman-temannya dia tuh, dia anggota assassinnya, dan final boss yang di volume 1 ini namanya Oran Ishii nih, orang Jepang, samurai ya. Dan ya di sini belum lawan Bill-nya, karena lawan Bill final bossnya itu di volume 2-nya. Dan menurut gua volume 2-nya nggak sebagus volume 1-nya. Kenapa? Karena volume 2-nya buatku secara actionnya jauh loh dibandingkan volume 1-nya. Menurut gua actionnya kayak anjir gila banget loh. Lu pas ngeliat si Beatrix Kido ini ngelawan anak buahnya si Oran Ishii tuh, gila itu. Ya Crazy 88 tuh bener-bener semuanya samurainya, fighting koreografinya gila. Dan kalian tahu sendiri stylenya Tarantino, darah di mana-mana muncrat sana sini. Dan memang Uma Thurman sih senjata utamanya di sini. Dia juga yang kalau nggak salah yang bikin cerita, termasuk salah satunya dia deh, Tarantino sama Uma Thurman. Jadi kalau nggak salah di film Pulp Fiction tuh dia kayak pernah punya ide, gimana kalau kita bikin martial arts. Nah muncullah film Kill Bill ini yang ya cerita simple, tapi dia bener-bener bisa mewakili kita sebagai Beatrix Kido yang anjing lu mati lu semua. Dan musuh final bossnya pun meskipun belum Bill yang final bossnya ya, si Oran Ishii digila ngeribat. Pendalaman karakternya lewat anime bos. Jadi dalam film live action ini lu bisa lihat ada beberapa scene animasi anime Jepang yang memperlihatkan itu siapa sih si Oran Ishii ini, backgroundnya apa sih, dulu dia permasalahan apa, kenapa dia bisa jadi pembunuh bayaran seperti ini, kenapa dia direkrut sama si Bill gitu. Kita bisa lihat dari animasi, kan itu unik sekali. Dan kita tentu bisa melihat seberapa kejamnya Oran Ishii ketika dia misalnya nanti lu bisa lihat lagi meeting gitu ya, terus tiba-tiba ada yang gak setuju sama dia, tebas bener-bener muncrat darah dengan sound effect kayak cartoonish gitu ya, Tarantino gitu. Tarantino filmnya menurut gue kayak komikal, berani banget, bener-bener belak-belakan aja dardor gitu. Cuma ya mungkin kalau misalnya gue kenapa masih taruh ini di peringkat 5, nggak bisa di atasan lagi, karena ya menurut gue Uma Thurman cuman ya ini cerita balas dendam aja. Dia kesal sama Bill kan, bunuh semuanya, udah mati aja lu semua kan, teman-teman gue juga. Ya begitu doang ceritanya. Dan yang udah pasti ini cuma part 1, jadi lack of conclusion lah. Jadi konklusinya nggak ada gitu. Klimaksnya lu baru bisa lihat di Kill Bill volume 2. Itu doang. Tapi selebihnya bener-bener menurut gua kayak lu wajib banget nonton film yang satu ini. Oke, kita lanjut lagi di peringkat 4. Gua taruh Django Unchained tahun 2012. Berlatar di tahun 1858, di mana kulit hitam, derajatnya masih sangat-sangat di bawah kulit putih ya. Belum ada kesetaraan derajat ras, dan kulit hitam tuh bener-bener dijadikan budak lah sama orang-orang kulit putih di sini. Dan fokus utama cerita kita adalah si Django ini yang memang awalnya dia budak. Tapi suatu ketika di opening scene ini kalian bisa lihat ada seseorang dokter bernama Dr. King, dokter gigi sebenarnya, tapi sebenarnya dia bounty hunter. Dimana dia lagi nanya ini, ada yang tahu nggak ya Brittle Brothers, karena itu buronan pemerintah deh ya. Makanya ketika ditanyain ternyata si Django ini tahu nih. Nah, akhirnya si Django ini dibebasin sama dia, dijadiin partner sama si Dr. King ini buat nemuin The Brittle Brothers gitu. Dan akhirnya ya si Dr. King ini impress gitu ya. Akhirnya mereka udah melakukan berbagai macam aksi. Akhirnya si Dr. King nawarin kerjasama jangka panjang gitu ya. Gimana kalau misalnya ya lu jadi partner kita teaming up gitu ya. Nanti gue bantuin kita selamatin istri lu, karena istri juga dijadiin budak tuh si Django ini. Ya ceritanya juga sesimpel itu. Lagi-lagi Tarantino tuh nggak ada yang macam-macam gitu. Cuman tak kenapa eksekusinya lagi-lagi ya. Lu bisa lihat opening scene-nya ada kayak darahnya kayak lagi-lagi Tarantino sinematografinya juga pakai crash zoom. Lo tau lah crash zoom ya, yang bener-bener kayak tiba-tiba langsung masuk ke kepala atau bisa ditarik ke belakang dengan sangat cepat. Nah itu khas-khasnya Tarantino menambah adrenalin kita yang nonton gitu. Kayak anjir ini komikal banget, dengan kuda yang ditepdar, perutnya darahnya muncrat kemana-mana lagi-lagi ya. Dan kita itu selalu nggak dibuat, dan ketika kita menonton film Tarantino kita tuh kayak nggak pernah dibuat siap-siap gitu. Jadi kita bisa antisipasi dulu, oh ini kayaknya bakal ini gitu. Kalau misalnya dalam horor gitu ya, ibarat kayak mau jump scare ada fasenya tuh kan, ada slownya dulu baru bam gitu kan jump scare gitu. Nah kalau Tarantino lu nggak bisa expect apa-apa. Makanya menurut gua kayak ya meskipun dia jarang film-film plot twist gitu, nggak perlu yang mind blowing, tapi maksudnya setiap adegannya juga udah mind blowing sendiri, udah aneh sendiri. Kayak lah dari awal gini kok tiba-tiba jadi begitu ya. Kayak misalnya di adegan film Django Unchained gitu, lu bisa lihat kayak
ada sheriff gitu masuk ke dalam satu perkotaan. Sheriff, lu bayangin, sheriff itu kan kayak ibaratnya ya protagonis gitu biasa ya kan, orang baik kan, tiba-tiba dibunuh gitu. What the hell, kenapa lu bunuh gitu kan sama protagonisnya kita. Nah akhirnya baru kita tahu ternyata sheriffnya juga buronan karena nyuri sapi kan. Itu kan tolol banget ya. Itu kan kayak konyol, lucu, humornya ada, tapi kita juga yang dibikin penontonnya kayak what the hell, apa yang terjadi sama ceritanya. Dan film Django ini kan udah tahun 2012 ya, film keberapanya Tarantino lah istilahnya. Dia udah gak terlalu sering mainin babak-babak yang dipelintir-pelintir, mainin non-linear timeline. Kalau ini lebih ke satu arah aja, bener-bener ceritanya enak banget, lu gak perlu mikir apa-apa, nyambung aja terus dari awal sampai habis. Dan lu bener-bener mengikuti nih perjalanan si Django ini, ya Jamie Foxx nih. Dan ya actingnya lu bisa lihat ketika dia marah, istrinya dipermalukan di depan dia, tapi dia harus nyamar gitu, nggak boleh ketahuan kalau gue suaminya gitu kan. Itu tensi suspense itu yang kita juga bisa rasain lewat actingnya. Si Jamie Foxx keren banget, Dr. King juga keren banget, Christoph Waltz ya. Dan yang paling gue suka di sini adalah the one and only Leonardo DiCaprio yang ya, meme-nya udah bertebaran ya mengenai Django Unchained nih ya. Memang DiCaprio kayak selalu setiap kali main film meme-nya banyak dia. Cuman ya di film ini dia sebagai Calvin Candy ya, seorang pengusaha kaya, tapi dia juga jualan budak-budak kulit hitam. Jadi ketika si dua orang ini pengen nyelamatin istrinya, ternyata istrinya tuh lagi diperbudak sama si Candy ini, si Leonardo DiCaprio ini. Makanya awalnya ya normal aja, pengen kayak mau beli aja tuh si istrinya itu. Tapi bangkeknya tuh ya, jadi si Calvin Candy ini punya satu kepala pelayan yang diperankan sama Samuel L. Jackson. Gila, gue dari sepanjang film yang dimainkan L. Jackson ya, kita udah bisa lihat film dia banyak banget dan keren semua. Dia memang aktingnya TRS lah, dia aktor TRS. Cuman gue kayaknya paling suka dia di film Django Unchained deh, karena dia jadi orang bungkuk yang awalnya bahkan gue kayak gak ngira ini Samuel L. Jackson gitu loh. Lu bener-bener liat kayak bungkuk, kepala pelayan yang dari nadanya gitu. Dia juga liciknya berasa ketika si Leonardo DiCaprio kayak mau dibohong-bohongin gitu ya, supaya si budaknya itu berhasil dibeli ya kan, istrinya berhasil diselamatin. Terus tapi si Calvin duluan yang tahu nih, oh kayaknya nih ada masalah nih, kayaknya ada hubungan nih antara si Django sama si pelayan gua nih gitu kan, sama budak ini. Ternyata kayak mereka suami istri, dia yang kasih tahu gitu. Jadi kita pas nonton juga kayak ayolah bangke, jangan lah gitu kan. Makanya ketika nanti si Django balas dendam, terakhir adegan tembak-tembakan dar. Ya terakhir tersisa si Steven, si Samuel L. Jackson ini, kepala pelayan ini, ya kita puas banget gitu ya. Itulah memang Tarantino tuh selalu ngerti gimana cara bisa bikin penonton satisfy gitu. Film yang super duper suspense, dramanya ada, dapat nangis, dapat humor, dapat action, semuanya dapat paket komplit lah ya. Memang Tarantino juga terinspirasi lewat film-film ya spaghetti western yang zaman dulu memang favoritnya dia kan, kayak The Good, The Bad, and The Ugly. Kalau nggak salah itu juga film favoritnya Tarantino deh. Makanya pasti terinspirasi banyak tuh adegan tembak-tembakan koboi-koboyan gitu, tapi dibikin sedemikian rupa sehingga lebih paket komplit lagi di film Django Unchained gitu. Oke, kita lanjut lagi lah. Di peringkat 3 gua taruh Reservoir Dogs dari tahun 1992. Oke, buat kalian yang belum tahu, film Reservoir Dogs ini film debutnya si Tarantino dalam dunia film. Lu bayangin, film pertamanya dia di tahun 1992. Tapi gue udah masukin di top 3 film terbaiknya dia gitu. Karena emang menurut gue ini orang jenius ya, meskipun banyak juga ya terinspirasi dari sutradara-sutradara terdahulu yang lebih legend lagi. Ya, film ini menceritakan 8 orang yang mau ngerampok suatu toko berlian. Udah, ceritanya gitu doang gitu. Merampok toko berlian, tapi kayak di awal-awal mereka ngobrol-ngobrol gak jelas, scene durasinya panjang gitu kan. Nanti tiba-tiba lu udah masuk ke adegan kedua berikutnya, keadaan tiba-tiba udah kacau balau aja. Udah ada yang kena tembak lah, udah ada yang kayak panik gitu. Aduh, ini gimana nih dalam satu gudang. Dan memang ini film mayoritas terjadi dalam satu gudang doang gitu. Dan ternyata kita baru tahu kenapa bisa terjadi kekacauan itu, karena ada satu yang berkhianat tuh. Pas mau rampok toko berlian, ada satu yang ngelapor polisi, ada yang berkhianat. Nah, kita berusaha sepanjang film nonton ini siapa sih yang berkhianat gitu ya. Lewat apa? Lewat pendekatan perspektif. Ya, gue yakin banget Tarantino terinspirasi dari Akira Kurosawa. Ya kan, Akira Kurosawa kalian tahu sendiri filmnya Rashomon tuh ya. Jadi dijadiin efek Rashomon, dimana ya kita bisa lihat film itu lewat perspektif yang berbeda-beda tuh. Kemarin kita kan terakhir nonton film Monsters, coba nonton dari reviewnya deh. Itu Rashomon efek banget gitu. Bener-bener dari perspektif ini jadi lebih menarik gitu. Nggak one dimensional karakter doang. Bener-bener kita lihat dari ini kok gini gitu. Situasinya apa sih sebenarnya yang terjadi? Dan ya dari film Reservoir Dogs ini kita tahu gitu, ini orang siapa, sutradara si Tarantino ini memang kayak gimana sih penyutradarannya dia ya. Karena menurut gua
ini yang paling Tarantino banget ya ini Reservoir Dogs, meskipun nanti di film-film berikutnya kayak semakin dimatengin lagi ya teknik-teknik filmnya dia. Cuma maksudnya ini yang original banget gitu, yang paling aneh. Udah filmnya kebanyakan satu gudang doang gitu kan, mereka cekcok gitu berantem. Ini siapa sih sebenarnya? Lu ya yang berkhianat ya? Lu ya gitu kan. Nanti pas di akhir lu kena di reveal-nya gitu kan. Jadi penceritaannya gini nih, di awal babak ke-1-nya dulu, tapi abis itu loncat ke babak ketiga gitu kan. Nah, abis itu baru balik ke babak kedua buat kasih tahu nih reveal momennya tuh. Sebenarnya siapa gitu. Ya cuma sepanjang dialog yang bener-bener di gudang itu doang, lu bener-bener penasaran, seru banget. Dialog mereka bener-bener berjalan dengan natural. Bahkan di opening filmnya Reservoir Dogs ini, kayak lu bakal lihat 8 orang ini dengan jas yang ikoniknya itu lagi ngomong sama bosnya mereka gitu kan. Dan ngomongnya juga pas gue perhatiin lagi tuh kayak, anjing ini ngomongin Madonna pak. Kayak apa hubungannya sama filmnya gitu. Kayak nggak ada hubungannya gitu. Openingnya bener-bener ya udah mereka lagi ngobrol aja. Gue juga nggak ngerti Tarantino tuh kayak nggak jelas nih orang gitu. Mereka bener-bener ngobrol natural yang nih jangan-jangan gue mikir nggak dikasih skrip, nggak dikasih apa, bener lu ngobrol aja lah bebas. Jangan-jangan ya, gue nggak tahu juga sih. Kenapa gue bisa mikir kayak gitu? Karena memang dialognya senatural itu, lama banget. Pergerakan kamera ya udah begini doang gitu kan. Dia udah mereka lagi ngobrol seru aja, asik. Tapi ya kita nggak kayak ngelihat film yang dikasih skenario. Lu ngomongnya bagian ini ya, lu ngomong nggak kerasa itu kakunya nggak ada. Bener-bener natural aja, relax semuanya ngomongin Madonna, ketawa-ketawa. Baru nanti di adegan berikutnya kita tahu, oh mereka mau ngerampok toko berlian. Jadi flow-nya tuh enak banget gitu ya. Bahkan yang paling unik dari film Reservoir Dogs ini, ada satu lagu yang Tarantino itu pakai semua budget untuk musik ya, untuk satu lagu ini doang. Lu bayangin men, budgetnya dipakai buat satu lagu ini doang. Dan kenapa Tarantino pakai satu lagu ini? Karena dia suka. Ya sih, kenapa gue suka Tarantino? Karena dia orang kayak begini gitu. Ya gue suka, gue pakai aja. Dan musik ini dipakai ketika adegan lagi brutal-brutalnya, sadis-sadisnya. Jadi ada satu orang lagi disekap begini kan, terus mau dipotong telinga men, dan ketika dipotong itu pakai lagu ini yang awal-awal joget-joget dulu deh. Ya itu musiknya Silver Whale, Stuck in the Middle with You gitu. Yang ya asik sih. Lu pengen vibes-nya tuh happy tapi adegannya gory gitu, brutal gitu. Kuping dipotong lu bayangin, tapi musiknya begitu. Ya inilah Tarantino yang bahkan ketika audisi pun katanya ya yang audisi buat peran si Mr. Blonde yang motong kuping ini kayak ya siapapun lu bebas lah mau pakai musik apapun gitu. Tapi gua sih nanti di film bakal pakai Stuck in the Middle with You gitu. Lu terserah kalau mau audisinya pakai musik apapun. Dia senyeleneh itulah Tarantino. Itu yang bikin gue suka sampai ke endingnya. Menurut gue kayak gila, yang lu bakal tonton di beberapa filmnya Tarantino kemungkinan kayaknya bakal banyak nih yang modelan endingnya kayak begini. Oke, kita lanjut lagi lah ya. Di peringkat 2, gua taruh Inglourious Basterds tahun 2009. Mungkin kalau misalnya gua harus taruh top 5 favorit film Tarantino gua, ini bakal di peringkat 1. Karena gua suka banget film yang satu ini, yang paling gua suka dari semua film Tarantino yang lain gitu ya. Meskipun tadi peringkat satunya kalau misalnya itu juga gua suka banget. Cuman kayak ini yang paling the best and the best. Penceritaannya 3 perspektif, lu bayangin. Jadi kayak protagonis gue yang mana nih? Gitu ya. Yang pertama ya dari opening scene-nya. Opening scene-nya kalau misalnya ada satu gadis Yahudi yang berhasil selamat dari pembunuhan massal. Yang itu adegan openingnya kayaknya yang paling terbaik dari semua filmnya Tarantino, men. Gila itu suspense-nya dari peternakan sapi didatengin sama kolonel Nazi si Hans Landa yang ya ini one of the greatest villain of all time. Hans Landa, genius mampus, ngerinya dapat gitu ya. Ketika datengin ke tempat peternakan susu gitu kan, terus dia nyari orang-orang Yahudi karena lagi-lagi ini kan ngomongin peristiwa Holocaust ya, pembantaian umat Yahudi gitu. Ya, dan itu kita dikasih lihat lewat pedestal shot ya. Pedestal shot nih, kamera digini turunin, ternyata di bawah lantai itu, di bawah kayu ada yang orang Yahudi lagi begini. Well, I guess that should do it. Wah, itu ngeri banget kayak anjing gitu. Kita peternakan susu lagi sok santai aja minum susu gitu kan. Padahal dia lagi nyembunyiin orang di bawah gitu kan, si Hans Landa. Awalnya lu bisa lihat dengan pergerakan kamera yang awalnya pakai dolly kan, dolly pelan nih gini ya. Ya satu-satu makin close up sampai bam dibantai semua dituang. Gila itu dibawa. Itu gila, itu opening tergila, itu sakit jiwa itu openingnya. Tapi si Shoshana ini karakter utama kita berhasil kabur. Nah, akhirnya dia beberapa tahun kemudian nyamar jadi tukang bioskop gitu ya. Udah, cerita di situ. Tapi kita lanjut ke cerita lain juga tuh. Ada cerita lain. Nah, ini bahkan di posternya sebenarnya karakternya ini karakter utama kita, yaitu si Aldo Rain nih. Dia kayak
panggilannya Alduran the Apache karena dia suka nangkepin orang Nazi gitu, pembunuh-bunuh Nazi, dikulitin palanya kayak orang suku Apache kan ngulitin pala tuh ya. Nah, dia bersama kelompoknya The Bastards. Ya, maksudnya namanya Inglourious Basterds tapi openingnya bukan si Bastards. Jadi kayak ya itulah Tarantino, dia pakai perspektif yang macam-macam gitu. Nah, terus nanti kayak di tengah-tengah film ada lagi dimasukin karakter baru lagi yang dari sekutu gitu ibaratnya. Lawannya Jerman ya kan. Nah, diperankan sama Michael Fassbender. Wow, Michael Fassbender gitu. Dimana dia harus nyamar jadi orang Jerman gitu, misi rahasia. Ya, jadi kayak anjir nih kok macem-macem. Tapi nanti ketika lu nyampe di bagian akhir itu kayak lagi-lagi semua dirajut. Nah, ini khas-khasnya Tarantino memang. Dan yang gue suka dari Inglourious Basterds, setiap adegan itu mengandung suspense yang gila men. Ketika Shosanna udah berapa lama nggak ketemu si Hans Landa, tapi akhirnya ketika di satu tempat makan dia harus ketemu lagi sama Hans Landa. Berharap si Hans Landa ini nggak ingat dia yang dia berhasil selamat dari pembantaian waktu itu beberapa tahun yang lalu. Ya kan, itu lu lihat lah mukanya di kamera, pakai kamera sama si Tarantino tuh ya. Jadi si Hans Landa pas lagi ngobrol sama tentara lain nggak dikasih lihat mukanya Hans Landa, dia yang dikasih lihat mukanya si Shosanna doang. Seberapa paniknya dia. Bahkan ketika si Hans Landa udah berhasil pergi, dia baru bisa napas gitu. Gitu. Jadi dari tadi nahan napas tuh. Itu suspense tuh di dia gitu. Kita bisa masuk ke perspektif si Shosanna ini. Dan lagi-lagi yang gue suka lagi dari film ini kayak si Tarantino tuh nggak takut buat mematikan karakter utamanya dia. Gue nggak mau kasih siapa, itu spoiler, nanti kalian tonton sendiri aja. Ya pasti dia nggak berani. Lu bayangin karakter utamanya ya bisa segampang itu bisa mati aja udahlah, mati aja udah. Yang awal kita kira oh ini bakal penting nih peranan di akhir nih, mati. Ya inilah Tarantino nih. Dan fasenya tuh enak banget pas suspense pas lagi kocak, komedi kocak gitu kan. Pas lagi adegan shock moment tuh kayak what gitu kan, kita sampai kayak begitu sebagai penonton. Ya itulah Inglourious Basterds, lu harus nonton lah. Oke, sebelum kita masuk ke peringkat 1 kita, the champions-nya nih ya dari film Tarantino terbaik, ya kita masuk dulu ke honorable mention. Yang pertama gue masukin Jackie Brown tahun 1997. Ini film Tarantino paling underrated yang pernah gue lihat gitu, karena gue nggak pernah lihat orang ngebahas bahkan nge-mention film Jackie Brown ini, kayak judulnya mungkin asing di telinga kalian gitu. Ya mungkin karena ini film yang beda sama ciri khasnya Tarantino film-film yang lain. Cuman ya buat gue kayak meskipun dengan alur yang linear nggak perlu dianeh-anehin, tapi memang karena alur yang linear itu ceritanya udah kompleks dengan sendirinya, jadi mungkin nggak perlu dibikin lebih ribet lagi karena lu bakal mampus nontonnya mungkin. Dan apalagi yang paling gue suka dari film ini openingnya tuh kayak man, dengan lagu 110 Street itu ya. Aduh asik banget. Kita lihat tembok yang biru muda, biru Tosca gini. Terus tiba-tiba muncul satu cewek nih, si Jackie Brown tuh dengan warna biru yang lebih pop out lagi. Wah, set gitu kan. Asik banget. Abis itu di tracking sama dia. Waduh, keren. Gue suka banget sama teknik opening scene di sini. Dan selanjutnya gue masukin Once Upon a Time in Hollywood. Ini film terakhirnya Quentin Tarantino tahun 2019. Yang gue pada awalnya kayak nggak suka banget ini film karena kayak kok aneh banget sih, ini film apa sih, nggak jelas gitu. Ya mungkin kalian rasanya sama kayak gue nih, kayak film aneh buat gue, nggak ada klimaks, nggak ada konklusi, nggak ada rajutan benangnya gitu antara 3 perspektif. Lagi-lagi ya, di sini karakter utamanya DiCaprio, Brad Pitt, sama Margot Robbie. Lu bayangin 3 karakter utama yang kayak punya cerita masing-masing yang sampai akhir pun nggak ada rajutan benang yang cukup enak sampai di akhir kita nonton gitu. Jadi ceritanya kepisah-pisah ya. Cuman ya ini mungkin Tarantino pengen bikin mau eksperimen gitu dengan film yang satu ini biar kayak kita ikutin kisahnya seperti apa gitu ya. Ya mungkin, tapi memang secara dialognya tetap magically gitu ya. Gue nyaman nonton tiap scene yang ada di Once Upon a Time in Hollywood ini, makanya gue masih taruh di honorable mentions gitu. Memang setiap scene-nya cukup masterpiece, cuman memang ya secara cerita kayak kenapa begini gitu ya. Ya meskipun banyak banget ya film Tarantino yang lain, masih ada The Hateful Eight, ada Kill Bill Volume 2, dan masih ada beberapa yang lain. Dan sampailah kita ke film terbaiknya Quentin Tarantino versi yang ngelantur, yaitu Pulp Fiction. Ya, ini film tahun 1994 yang mungkin banyak orang kurang setuju sama gue. Mungkin orang bilang Inglourious Basterds nomor 1. Ya, tapi baik juga pasti yang bilang Pulp Fiction nomor 1. Ya, itu perdebatan. Kalian tulis di kolom komentar kalau kalian lebih suka film yang mana. Cuman kalau mau ngomongin yang lebih kayak gampang dicerna, lebih blak-blakan, lebih ya ceritanya berjalan begitu aja ya, mungkin kalian tipe Inglourious Basterds gitu. Tapi Pulp Fiction ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Ini kayaknya
film keduanya Tarantino kalau nggak salah ya kan. Berarti kan 1992 kan sebelumnya Reservoir Dogs ya. Ini film keduanya dan memang paling masterpiece dia buat gue ini. Kenapa? Karena gini, kita dikasih lihat 3 perspektif lagi-lagi. Yang pertama ada dari duo pembunuh bayaran yang sangat ikonik ini ya, si Samuel L. Jackson ya, dua sama temennya ini. Terus yang kedua ada dari si petinju yang bawa duit bosnya, dan yang ketiga itu ada sepasang perampok yang ada di opening scene filmnya Pulp Fiction gitu. Dan ketika cerita ini bisa dibilang kayak nggak nyambung amat sih ya, cuman ada aja gitu ya, bridgingnya ada aja, cuman kayak nggak terlalu nyambung kayak film-film lainnya gitu ya. Bener-bener kayak dibagi babak. Bahkan ketika lu nonton film Pulp Fiction ya seperti Tarantino ya, pembagian babaknya ada gitu, babak 1, babak 2, babak 3, dan itu timelinenya diacak. Nanti ketika lu lihat di babak kedua scene seperti ini, ternyata ini sebenarnya endingnya, dan lu bener-bener harus mengikuti film ini secara nyaman, dan otak lu dengan sendirinya akan bisa merangkai film ini pada akhirnya. Oh ternyata dari tadi yang gua tonton tuh alurnya seperti ini gitu loh. Jadi lu nggak perlu pusing-pusing kayak misalnya nonton film Nolan ya. Lagi-lagi ya, apa sih sebenarnya perbedaan antara Nolan sama Tarantino? Karena mereka berdua kan sama-sama suka bolak-balikin timeline gitu ya, dalam cara yang berbeda, masing-masing punya cara yang beda. Tapi buat gua, Nolan itu selalu kelemahannya adalah dia membuat timeline jadi acak-adul karena gua ngerasa dia pengen keren. Kan itu yang gua rasain sebagai penonton ya, yang gua tangkap esensinya gitu. Gua ngerasa dia pengen sok pinter, dan memang pinter, gua akuin Nolan tuh jenius gitu. Cuma gak ada something esensi gitu dari film itu yang gue bisa tangkap dari perombakan strukturnya itu. Tapi Tarantino dengan perombakan struktur yang lebih simple itu gue lebih dapet. Sebenarnya ini loh yang pengen dia sampaikan. Dia punya alasan kuat kenapa dia mau buat filmnya jadi non linear gitu. Makanya maknanya dalam banget. Lu bisa lihat ya di film Pulp Fiction itu, di opening scene nanti lu lihat ada perampok itu ya, di tiba-tiba di tempat makan gitu. Set, tiba-tiba ngangkat pistol berdiri di atas sofa gitu kan. Ayo semuanya kita rampok gitu kan, robbery. Dan udah selesai. Lu tiba-tiba ke cerita yang lain ya, tiba-tiba ada scene makan burger yang cukup enak dilihat. Terus habis itu pembantaian gitu kan, tiba-tiba lu ke tempat orang tinju, ngobrol lama, dialog lama, cuma di bagian kepala. Lu bayangin scene ngobrol-ngobrol lama berapa menit ya, lu hitung dah, tapi angle-nya dari belakang kepala. Itu kayak what the hell? Apa ini maksudnya? Gitu loh. Ya itu udah Tarantino. Tapi lu bakal ikutin aja ceritanya gitu. Abis itu nanti ke cerita ini, dan akhirnya nanti lu bakal balik lagi ke prolog dari film awal ini gitu kan. Jadi prolognya nyambung sampai epilognya ya kan. Bagian awal, bagian akhir nyambung gitu. Bagian tengahnya diocak-acok tuh sama si Tarantino. Dan lu gue yakin ya, pas sepanjang nonton film ini kayak lu bakal kayak what the hell? Hah? Oh? Itu kayak karena ceritanya pisah-pisah men. Tapi jangan sampai gara-gara pisah-pisah tersebut kayak lu kayak apa sih, kok jadi gini ceritanya. Lu nonton sampai habis baru lu tahu tuh, baru bisa ngerangkai otak lu. Karena gue yakin sebenarnya lu juga meskipun ceritanya diacak-acak ya, tapi lu bakal tetap bisa ngikutin karena setiap scene-nya itu dilakukan dengan masterpiece juga. Angle-nya enak, dialognya mantep, ada Uma Thurman, ada Samuel L. Jackson, dan banyak aktor berkelas lainnya yang memang secara acting keren banget. Ketika adegan dance, ketika adegan minum milkshake ya, adegan ketika udah kayak mabok gitu kan, terus di injection pakai insulin, terus di injection pakai adrenalin gitu kan, terus kayak wah gitu. Setiap scene suspense-nya ada, setiap scene maknanya ada, dan itu yang gue suka dari Tarantino gitu. Makanya Pulp Fiction itu buat gue penceritaan salah satu yang paling jenius yang pernah gue lihat dalam sepanjang film yang gue pernah tonton di dunia ini dari segala zaman ya. Bisa-bisanya gitu ada orang yang membuat cerita yang beda-beda gitu, kayak majalah Pulp, makanya namanya Pulp Fiction karena majalah Pulp gitu, yang belum ceritanya ya udah cerita pendek beda-beda gitu kan, tapi dalam satu majalah, dan dirangkai sampai sedemikian rupa sampai di akhir yang indah sekali men. Ini keren banget, benar-benar masterpiece buat gue. Kalau kalian punya pendapat yang beda, kalian coba tulis kolom komentar top 5 film Tarantino terbaik versi kalian sendiri ya. Oke, jangan lupa membership tadi join ya. Dan kalau kalian pengen follow Instagram kita buat update-update berita terkini mengenai Ngelantur, silahkan follow Instagram kita, linknya gue juga taruh di bawah. Oke, buat selanjutnya di segmen nyari berikutnya, kalian pengen gue bikinin top 5 filmnya sutradara siapa? Tulis di kolom komentar. Stanley Kubrick lah, Denis Villeneuve, atau siapapun, silahkan tulis di kolom komentar ya. Bye-bye semuanya. Itu kayak what the hell?